Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bella Salsabila. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke, selamat mendengarkan bisikan rindu di senja sepi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna. Sejak 2 tahun lalu, hidupnya berubah drastis setelah sebuah kecelakaan membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Keadaannya yang dulu mandiri, kini bergantung sepenuhnya pada kursi roda dan bantuan orang lain. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Bu Ratna adalah wanita yang kuat dan penuh semangat. Suaminya telah meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan dirinya bersama anak sematawayangnya, Lina. Sejak saat itu, Bu Ratna mengurus Lina seorang diri, membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kerja keras. Namun, ketika Lina menikah dengan seorang pria bernama Ardi, hati Bu Ratna dipenuhi kekhawatiran. Bukan karena ia tidak menyukai menantunya, melainkan karena ia takut Ardi akan menganggapnya sebagai beban. Tetapi, ketakutan itu segera sirna. Ardi ternyata pria yang sangat baik. Sejak hari pertama menjadi bagian dari keluarga kecil mereka, ia menunjukkan perhatian yang begitu besar. Bahkan, setelah Lina mendapat pekerjaan di rumah sakit, dan sering pulang larut malam, Ardilah yang merawat dan menemani Bu Ratna sehari-hari. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Ardi selalu menyempatkan diri bertanya, "Bu, sudah makan?" Setiap malam sebelum tidur, ia memastikan Bu Ratna sudah nyaman di tempat tidurnya. Awalnya, Bu Ratna merasa sungkan. Ia tidak ingin merepotkan menantunya. Namun, perhatian dan ketulusan Ardi perlahan meluluhkan hatinya. Suatu malam, setelah Lina berangkat kerja shift malam, Ardi membantu Bu Ratna pindah ke tempat tidur. Saat tubuhnya yang lemah berada dalam degapan Ardi, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. "Ada apa denganku?" batinnya. Saat Ardi meletakkannya di tempat tidur dengan hati-hati, Bu Ratna menatap wajah menantunya dalam diam. Ia melihat kelembutan di mata pria itu. Pria yang selama ini dengan sabar membantunya, yang tidak pernah mengeluh, yang selalu memastikan ia baik-baik saja. Seketika, perasaan aneh muncul di dadanya. Sebuah perasaan yang selama ini telah ia kubur sejak suaminya meninggal. Tidak. Ini salah. Ia mencoba menyangkal. Namun, semakin ia menolak perasaan itu, semakin hatinya tidak bisa berbohong. Bu Ratna mengalihkan pandangan, berusaha mengendalikan emosinya. Tapi sejak malam itu, ia sadar ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali Ardi membantunya, ia merasakan detak jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Semakin ia berusaha menyangkal perasaannya, semakin ia merasa terjebak dalam emosi yang tak seharusnya ada. Ardi tetap seperti biasanya, penuh perhatian dan sabar. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia menyadari perubahan dalam diri Bu Ratna. Namun, justru itulah yang membuat Bu Ratna semakin tersiksa. Suatu pagi, Bu Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ia mendengar suara piring dan gelas beradu di dapur. Dengan sedikit usaha, ia memutar rodanya menuju dapur, di mana Ardi sedang menyiapkan sarapan. Ardi menoleh dan tersenyum. "Bu, kenapa bangun sepagi ini?" "Biasanya saya yang membangunkan." Bu Ratna tersenyum kecil. "Ibu tidak bisa tidur." Ardi meletakkan piring di meja dan menarik kursi untuknya. "Duduk di sini saja, Bu. Saya sudah buatkan teh hangat." Bu Ratna memperhatikan pria itu dari kejauhan. Tatapannya terhenti pada tubuh Ardi yang tegap,
lengan yang kokoh, serta senyum yang selalu terlihat tulus. Ia menghela napas panjang, berusaha mengendalikan pikirannya. Saat Ardi meletakkan cangkir di depan Bu Ratna, jari mereka bersentuhan. Seketika, ada getaran aneh yang menjalar di tubuhnya. Astaga, Bu. Maaf, tangan saya dingin, kata Ardi cepat-cepat sambil menarik tangannya. Bu Ratna tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Namun dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Hari-hari berlalu, dan perhatian Ardi semakin terasa di hati Bu Ratna. Setiap kali pria itu dengan sabar memandikannya, menggantikan bajunya, atau sekadar menemaninya berbincang, Bu Ratna merasa semakin rapuh. Suatu siang, saat Ardi membantunya latihan terapi dengan menggerakkan kakinya secara perlahan, Bu Ratna tak bisa menahan tatapannya pada wajah Ardi. Bu, kok malah melamun? Tanya Ardi sambil tersenyum. Bu Ratna tersadar dan tersipu malu. Ibu hanya berpikir, kamu ini terlalu baik. Ardi tertawa kecil. Ibu ini bicara apa sih? Saya hanya melakukan yang seharusnya. Tapi kalau Lina ada di sini, dia pasti akan lebih baik dari kamu, kan? Ardi terdiam sejenak sebelum menjawab. Mungkin, tapi selama Lina sibuk bekerja, saya ingin memastikan bahwa ibu tidak kekurangan perhatian. Jawaban itu membuat hati Bu Ratna semakin berdebar. Ia tahu Ardi hanya bersikap baik sebagai menantu. Tapi mengapa ia mulai menginginkan sesuatu yang lebih? Malam itu, hujan turun deras. Lina masih di rumah sakit, bekerja hingga larut malam. Sementara itu, Ardi dan Bu Ratna duduk di ruang tengah, menonton televisi sambil menikmati teh hangat. Namun tiba-tiba, aliran listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita. Bu, ibu jangan panik. Saya ambil senter dulu, kata Ardi sambil meraba-raba dalam gelap. Namun, saat ia hendak beranjak, ia tersandung meja kecil dan kehilangan keseimbangan. Dalam kegelapan, tubuhnya terjatuh ke arah Bu Ratna, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Bu Ratna bisa merasakan napas hangat Ardi. Dadanya berdebar begitu kencang. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Ardi buru-buru bangkit dan berkata gugup, "Maaf, Bu. Saya nggak sengaja." Bu Ratna tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Ardi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya semakin sulit untuk dikendalikan. Setelah insiden malam itu, Bu Ratna semakin sulit menepis perasaan yang tumbuh dalam hatinya. Ia merasa bersalah. Ini tidak seharusnya terjadi. Ardi adalah suami Lina, menantunya sendiri. Tapi semakin ia mencoba menghindari perasaan itu, semakin perasaan itu menjeratnya. Di sisi lain, Ardi tetap seperti biasa. Ia tetap perhatian, tetap sabar, dan tetap bersikap baik seperti sebelumnya. Namun, entah mengapa, bagi Bu Ratna, kini setiap perhatian kecil dari Ardi terasa begitu berarti dan menggoyahkan hatinya. Suatu sore, saat Lina masih di rumah sakit, Ardi membantu Bu Ratna berjemur di halaman belakang. Udara sejuk dan semilir angin membuat suasana begitu nyaman. "Ardi, kamu tidak lelah?" tanya Bu Ratna tiba-tiba. Ardi tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Bu, merawat ibu itu bukan beban. Saya malah senang bisa membantu." Bu Ratna menatap Ardi dalam-dalam. "Kamu tahu, sejak kecelakaan itu, ibu merasa seperti beban. Tapi kamu tidak pernah sekalipun membuat ibu merasa seperti itu." Ardi menatap Bu Ratna dengan penuh ketulusan. "Bu,
Jangan pernah berpikir seperti itu. Saya tulus merawat ibu, seperti ibu sendiri. Bu Ratna terdiam. Hatinya terasa perih mendengar kata-kata itu. Seperti ibu sendiri? Ia ingin membalas dengan sesuatu, ingin mengatakan perasaannya, tapi ia tahu itu salah. Malam itu, hujan kembali turun. Lina belum pulang. Bu Ratna duduk di kursi rodanya di depan jendela, menatap rintik hujan yang turun. Ardi mendekatinya dengan secangkir teh hangat. Bu, ini tehnya. Diminum dulu biar hangat. Bu Ratna tersenyum dan menerima teh itu. Saat tangannya menyentuh tangan Ardi, ada perasaan hangat yang menjalar di hatinya. Ardi panggilnya pelan. Ardi menoleh. Ya, Bu. Bu Ratna ragu-ragu, tapi akhirnya berkata. Jika Lina bukan istrimu, apakah kamu akan tetap merawat ibu seperti ini? Ardi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja, Bu. Saya tetap akan menjaga ibu, apapun yang terjadi. Hati Bu Ratna mencelos. Jawaban Ardi begitu tulus, namun ia berharap jawabannya berbeda. Perasaan itu semakin sulit dibendung. Malam itu, Bu Ratna tidak bisa tidur. Ia mulai sadar bahwa ia jatuh cinta pada menantunya sendiri. Dan itu adalah cinta yang tidak seharusnya ada. Malam semakin larut. Hujan di luar masih turun dengan deras, menciptakan suara gemericik di atap rumah. Bu Ratna masih terjaga di tempat tidurnya. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Kata-kata Ardi sore tadi terus terngiang di kepalanya. Saya tetap akan menjaga ibu, apapun yang terjadi. Ia menghela napas panjang. Seharusnya hatinya merasa tenang mendengar itu. Tapi yang ada justru perasaan sakit yang semakin dalam. Ia tahu perasaannya salah. Tapi, semakin ia berusaha menepisnya, semakin ia merasa lemah. Hatinya telah jatuh. Jatuh pada seseorang yang seharusnya tidak boleh ia cintai. Keesokan harinya, Ardi seperti biasa membantu Bu Ratna berpindah ke kursi roda. Namun, kali ini, saat tubuhnya berada begitu dekat dengan Ardi, Bu Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ingin berada dalam dekapan pria itu lebih lama. Ardi tidak menyadari perubahan ekspresi Bu Ratna. Ia tetap bersikap biasa, bahkan bercanda seperti biasanya. Bu, nanti sore saya belikan kue kesukaan ibu ya, yang isi keju itu. Bu Ratna tersenyum tipis. Kamu ini terlalu baik, Ardi. Loh, kenapa malah bilang begitu? Bu Ratna terdiam sejenak. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, andai saja aku lebih muda. Andai saja aku bukan ibu mertuamu. Ardi tertegun. Ia menatap Bu Ratna dengan ekspresi bingung. Bu, maksud ibu apa? Bu Ratna mengalihkan pandangan. Ia tahu seharusnya ia tidak mengatakan itu. Tapi hatinya sudah terlalu penuh dengan perasaan yang ingin dikeluarkan. Maaf, Ardi. Abaikan saja, katanya dengan suara bergetar. Namun Ardi tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ada sesuatu dalam nada suara Bu Ratna yang membuatnya merasa tidak tenang. Sejak percakapan itu, hubungan mereka menjadi sedikit canggung. Ardi tetap memperlakukan Bu Ratna seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Bu Ratna bukan hanya sekadar ibu mertua baginya. Ia adalah wanita yang kuat, penyayang, dan selalu memberinya perhatian lebih. Bahkan sebelum Lina menikah dengannya. Namun Ardi sadar, ia mencintai Lina. Dan apa yang dirasakan Bu Ratna adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi.
Suatu malam setelah Lina pulang kerja, Ardi duduk sendirian di ruang tamu, merenung. Ia tahu Bu Ratna sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Akhirnya, ia mendatangi kamar Bu Ratna. "Bu, saya ingin bicara." Bu Ratna yang tengah membaca buku menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. "Tentang apa?" tanyanya, meskipun dalam hatinya, ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Ardi duduk di kursi di depan Bu Ratna, menghela napas panjang sebelum berkata, "Saya sangat menghormati Ibu. Ibu adalah bagian penting dalam hidup saya. Tapi, saya harap kita bisa tetap menjaga batas ini." Bu Ratna terdiam, dadanya terasa sesak. Ardi melanjutkan, "Saya ingin Ibu tetap menjadi ibu saya, bukan seseorang yang harus menyimpan perasaan yang bisa menyakiti kita semua." Air mata menggenang di mata Bu Ratna. Ia tahu Ardi benar. Ia tahu ini semua salah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maafkan aku Ardi, aku hanya seorang wanita yang kesepian." Ardi menggenggam tangan Bu Ratna dengan lembut. "Saya mengerti Ibu, tapi Ibu tidak sendiri. Ada saya, ada Lina. Kami akan selalu ada untuk Ibu." Bu Ratna tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, sementara Ardi tetap menggenggam tangannya, memberikan ketenangan. Hari-hari berlalu, dan perlahan hubungan Bu Ratna dan Ardi kembali seperti semula. Bu Ratna berusaha mengubur perasaan yang sempat tumbuh di hatinya. Ia memilih untuk menerima kenyataan bahwa Ardi adalah menantunya dan tidak akan pernah bisa menjadi lebih dari itu. Ia mulai mencari kegiatan baru, membaca buku, dan bahkan mulai mencoba terapi agar bisa sedikit demi sedikit belajar berjalan lagi. Ardi tetap setia merawatnya, tapi kini dengan kesadaran bahwa ia harus menjaga jarak yang seharusnya. Dan Bu Ratna, meskipun hatinya masih terasa perih, akhirnya bisa menerima kenyataan dengan lebih lapang. Karena ia tahu, cinta tidak selalu harus dimiliki. Terkadang, cinta adalah tentang merelakan dan menghargai batas yang seharusnya tidak dilampaui. Sejak percakapan itu, suasana di rumah mulai berubah. Tidak lagi ada kecanggungan di antara Bu Ratna dan Ardi. Meskipun di dalam hati, Bu Ratna masih merasakan kepedihan yang sulit diungkapkan. Namun, ia tahu, hidup harus terus berjalan. Ia harus belajar menerima kenyataan dan merelakan perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Salah satu keputusan terbesar yang Bu Ratna buat adalah memulai terapi fisik. Selama ini, ia sudah pasrah dengan kondisinya yang lumpuh, merasa tak ada gunanya berusaha. Tapi sekarang, ia ingin mencoba. "Bu yakin mau terapi lagi?" tanya Lina saat mereka mengantar Bu Ratna ke rumah sakit untuk sesi terapi pertamanya. Bu Ratna tersenyum, meskipun dalam hatinya ia merasa gugup. "Ya nak, aku ingin berusaha." Ardi, yang juga ikut menemani, tersenyum bangga. "Itu keputusan yang luar biasa, Bu. Saya yakin Ibu bisa melakukannya." Mendengar dukungan itu, hati Bu Ratna bergetar. Sekali lagi, Ardi menunjukkan kebaikan hatinya yang tulus. Tapi kali ini, ia tidak lagi membiarkan perasaan itu tumbuh liar di dalam hatinya. Ia memilih untuk menjadikannya kekuatan, bukan kelemahan. Di tempat terapi, Bu Ratna bertemu dengan seorang pria paruhbaya bernama Pak Salman. Itu juga seorang pasien yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Namun, berbeda dengan Bu Ratna yang sempat menyerah, Pak Salman penuh semangat dan optimisme. "Hidup ini hanya sekali, Bu Ratna. Kalau kita menyerah, kita rugi sendiri," katanya suatu hari saat mereka beristirahat setelah sesi terapi. Bu Ratna terdiam,
merenungi kata-kata itu. Pak Salman sering menghiburnya dengan candaan ringan dan cerita-cerita menarik. Perlahan, Bu Ratna mulai merasa lebih nyaman dan bersemangat dalam terapi. Bahkan, ia tidak menyadari bahwa dirinya mulai menantikan pertemuan mereka setiap sesi terapi. Suatu sore, saat Ardi mengantarnya pulang dari terapi, Bu Ratna tiba-tiba berkata, "Ardi, menurutmu, apakah aku masih pantas bahagia?" Ardi menatapnya dengan heran. "Tentu saja, Bu." "Kenapa Ibu bertanya seperti itu?" Bu Ratna menghela nafas. "Aku pernah terjebak dalam perasaan yang salah, tapi sekarang aku mulai merasa berbeda." Ardi tersenyum lembut. "Itu hal yang baik, Bu. Setiap orang berhak bahagia. Jika Ibu sudah mulai menemukan sesuatu yang membuat Ibu lebih bahagia, maka jangan ragu untuk mengejarnya."